Kecemasan, kegelisahan yang boleh dalam Islam, yang dimana kita semuanya dalam menghadapi berbagai macam ujian, cobaan itu ya, cobaan atau ujian yang paling tingkat tinggi adalah ketaatan kita, kemudian kemaksiatan. Antara taat dan maksiat, baru ujian tingkat ketiga dengan musibah, dengan sakit, dengan berbagai macam ujian yang kita ketahui bersama. Ya. Dan ujian yang tingkat keempat adalah propaganda orang kafir dengan medsos kita yang selalu hoak itu dan sebagainya. Nah, maka Syekh Hasan Al-Bisri dalam kitab Al-Hidaiyah ini 5 hal cemas gelisah yang boleh dalam Islam adalah: tanyakan pada diri kita, cemaslah tentang ibadah kita. Apakah ibadah kita selama ini sudah diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah? Kalau ibadah kita diterima oleh Allah, sudah pasti semakin baik akhlak kita dan segala macamnya akan berdampak. Hablum minallah pasti berdampak pada hablum minannas. Jemaah rahimakumullah, tentunya dalam kita melihat atau cemas dalam ibadah kita ini, apakah selama ini ibadah kita sudah terima atau belum? Yang pada kita bisa melihat dari materinya adalah dimensinya, dari dimensi ritual tata cara kaifiahnya sampai pada dimensi fungsional, ada fungsi apa, hakikat apa yang sudah kita ketahui, pada kemudian dimensi spiritualnya, hasilnya. Ibarat orang haji itu pasti mendapatkan mabrur. Mabrur asal albir, baik namanya al-mabrurun, orang yang termotivasi melakukan kebaikan dan kepingin berbuat baik. Ini mabrur. Apakah sholat kita yang selalu kita lakukan di masjid ini sudah memiliki dimensi spiritual namanya asaris sujud, bekas-bekas sujud kita? Nah, cemas itulah yang ada dalam benak kita untuk memperbaiki, untuk lebih bermuhasabah. Ternyata hanya kita lakukan ritual ibadah saja. Kita terjebak dengan ritual ibadah. Jamaah rahimakumullah, kemudian tanyakan pada diri kita, cemaslah yang boleh ini. Kalau harta, kalau urusan dunia, tidak usah dicemaskan. Terlebih yang boleh. Dosa-dosa kita, taubatan kita, apakah sudah diterima oleh Allah taubatan kita atau ditolak? Benar-benar taubatan nasuha atau bukan taubat karena dia summa amanu summa kafaru? Dari Ramadan yang khusyuk itu, pasca Ramadan kembali lagi istighfar, menangis di Arafah, menangis di depan Ka'bah, sepulangnya balik lagi. Nah, taubatan kita ini cemaslah. Kalaulah ada unsur menyesali, meninggalkan, mengamalkan, baru cemas itu rasanya terjawab. Kemudian kita khusyuk beribadah di masjid ini, baru terjawab kecemasan itu. Kalaulah Allah tidak mengampuni dosa kita, apa jadinya? Seberapa banyak dosa-dosa kita? Kayak kita pede, kita seakan-akan pahala banyak, dosa telah diampuni. Belum tentu. Ada orang yang muflihun, ada yang muflisun. Ada yang muflihun beruntung, ada yang muflisun bangkrut. Seberapa besar pahala itu, tetapi seberapa banyak yang sudah menyakiti untuk orang lain. Itu muflis. Kemudian cemas dan gelisahlah, tanyakan pada diri kita, apa itu? Kita nanti berakhir di surga atau di neraka? Kita pasti akan menjawab surga, tapi kok perilakunya gak pantas masuk surga. Ini jamaah rahimakumullah, kalau kita sebagai hamba yang pantas masuk surga,
calon penghuni surga Allah, maka perilakunya, sikapnya qaulan layyina, lemah lembut pasti. Qaulan ma'rufa, ucapan yang bijaksana selalu terlontar pada orang lain. Qaulan sadida, ucapan yang menyenangkan hati orang, yang benar. Ini sampai kalau saya belajar di filosofis wayang itu ada namanya Janoko, Bapak Ibu sekalian. Janoko asal kata jannah. Jannah itu artinya surga, digambarkan ayang-ayang, bayang-bayang orang kayak Janoko itu. Penyantun, halus budi pekertinya, penyabar, gitu. Ono opo to kakang, itu saya amati itu. Oh, suaranya halus seperti ini. Kira-kira qaulan layyina begitu. Nah, bukan dosa muka, 10 muka orang munafik. Nah, kalau kita ini sudah cemas dan gelisah, di mana berakhir kita ini? Surgakah ataukah neraka? Jangan kegeeran kita seakan-akan calon penghuni surga. Jemaah rahimakumullah. Baru cemas dan gelisahlah. Yang keempat, tanyakan pada diri kita, apa itu? Umur kita. Nah, dekat dengan kematian atau panjang umur jauh dari kematian? Boleh jadi umur kita ini ternyata sebelum Ramadan sudah dipanggil Allah. Oh, ternyata Allah masih memberi kesempatan bulan Ramadan depan. Ini bulan akan datang itu. Di bulan April tanggal 24 Ramadan datang kembali. Bulan yang mubarakah yang kita tunggu-tunggu. Allah masih memperpanjang umur kita. Umur yang sudah kita lalui ditulis dalam biografinya. Tapi umur yang akan kita lalui 1 jam saja kita nggak tahu. Nah, cemaslah dengan itu. Maka hanya orang yang cerdas, orang yang pintar dalam hidup ini, kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam hidup ini, orang yang pandai hidup dalam hidup ini adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, wa 'amila lima ba'dal maut, kemudian mencari bekal untuk kematiannya. Ini wal ajizu, ada orang bodoh dalam hidup ini. Man asnafsahu hawaha, ia memperturutkan kemauan kesenangan duniawinya. Wasamana 'ala Allahi amani. Kemudian ia berangan-angan kelak akhir kematiannya, akhir hayatnya diampuni oleh Allah. Hanya berangan-angan akan diampuni. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, tanyakan pada diri kita, cemaslah dengan hidup kita ini, amalan kita. Apakah benar diridhai oleh Allah atau malah dimurkai oleh Allah? Benar nggak kita lakukan ini karena Allah lillah? Apa linnas? Seakan-akan yang dilakukan itu karena Allah, lillahi ta'ala. Tetapi ternyata kepingin dipuji, kepingin mendapatkan sesuatu penghargaan ataupun yang lain. Nah, maka ridha Allah lah yang kita teguhkan dalam jiwa kita, bukan karena yang lain.